Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji beserta syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam dan iman, serta memberi nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga saya dapat menyampaikan ceramah singkat ini, dan para dewan juri dan para pemirsa dapat menonton dan mendengarkannya dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Kemudian selawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai seorang revolusi besar dalam menjalankan dan mengembangkan Islam di muka bumi ini, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita sama-sama mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti dan diakui sebagai umatnya. Baiklah, adapun judul atau tema dari ceramah singkat saya ini yaitu kearifan lokal sebagai jalan menumbuhkan keimanan dan harmoni dunia, serta peran generasi muda dalam merawat budaya dan keimanan. Perlu pemirsa ketahui bahwasanya kearifan lokal sebagai jalan menumbuhkan keimanan dan harmoni dunia, karena Islam mengajarkan bahwa perbedaan suku, bahasa, bangsa, dan adat istiadat bukanlah alasan untuk saling merendahkan atau saling menjatuhkan, tetapi sebagai sarana atau wadah untuk saling mengenal dan mempererat persaudaraan, sebagaimana dengan firman Allah pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Dari ayat di atas mengajarkan bahwa keberagaman budaya merupakan bagian dari ketentuan Allah. Kearifan lokal yang baik yang tidak bertentangan dengan syariat dapat menjadi sarana mempererat persatuan dan menumbuhkan nilai keimanan. Apalagi kita hidup di zaman digital yang penuh dengan kemodernan ini, banyak sekali media-media sosial. Salah satu contohnya yang lagi ngetren di wilayah kita, Facebook, Instagram, dan aplikasi-aplikasi lainnya berupa AI, sehingga gampang sekali kita untuk menjelajahi dunia dan melihat budaya-budaya asing. Dan dengan iman Islam inilah kita dapat memfilter mana
budaya asing yang baik dan mana budaya asing yang agak kurang pantas kita tiru dan kita terapkan di wilayah kita atau di daerah kita khususnya. Adapun budaya-budaya Indonesia atau kearifan lokal yang harus kita pertahankan dan kita ikuti sesuai dengan kemajuan zaman. Kenapa? Karena budaya kita adalah merupakan contoh atau kiblat dari bangsa-bangsa lain karena terkenal dengan sikap ramahnya, sikap sopannya, sikap santunnya, sikap Bhinneka Tunggal Ikanya. Karena kita orang Indonesia telah didoktrin oleh Pancasila, yakni walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Dan salah satu budaya kita yang sangat kental adalah yang harus kita pegang, khususnya bagi para pemuda, karena para pemuda ini adalah umur yang sangat rentan, umur remaja yang menuju proses kedewasaan. Adapun yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ada ilmu yang perlu kita terapkan dan perlu kita simpan dan perlu kita ingatkan baik-baik, yaitu menghormati yang tua, menghargai yang sebaya, menyayangi yang lebih muda. Menghormati yang lebih tua, kenapa kita perlu lakukan? Karena yang tua adalah merupakan suri tauladan kita, yang muda-muda ataupun pemuda-pemuda. Karena yang tua pun menjadi acuan kita, karena mereka lebih berpengalaman dan lebih bijak dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian menghargai yang sebaya atau yang seumur adalah suatu bentuk keakuran atau kebersamaan, sehingga perjalanan hidup kita akan berjalan dengan balance atau seimbang. Kemudian, kenapa kita wajib menyayangi yang muda? Karena yang lebih muda itu merupakan suatu umur yang akan menciplak atau mencontohi para pemuda, sehingga ketika kita menyayangi mereka, di kemudian hari mereka pun akan melakukan hal yang sama. Karena yang muda-muda merupakan regenerasi para pemuda akan datang. Kemudian perlu para pemeriksa atau dewan juri yang berbahagia ketahui, generasi muda memiliki peran dalam menjaga budaya sekaligus menjaga iman. Tadi telah kami sebutkan bahwasanya di era digital saat ini banyak sekali budaya-budaya asing yang masuk dengan cepat, dengan hitungan menit. Dengan sentuhan jari, budaya asing bisa dapat masuk ke
wilayah kita melalui media-media digital. Jika generasi muda tidak memiliki fondasi iman yang kuat, maka mereka akan kehilangan jati diri. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak juga mampu, maka dengan hatinya. Dan itu selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa anak muda tidak boleh menjadi penonton perubahan zaman. Generasi muda tidak boleh menjadi penonton dalam perubahan zaman. Karena generasi muda haruslah menjadi pelopor kebaikan, memfilter hal-hal yang negatif atau hal-hal yang baik, membuang yang negatif, mengambil yang positif. Karena apa? Generasi muda berkewajiban menjaga tradisi yang baik. Salah satunya yang kita bahas di atas tadi, yaitu menghormati orang tua. Saya mengulangi, yaitu menghormati orang tua, menghargai sebaya dan menyayangi yang muda. Serta para generasi muda sekalian, mari lestarikan budaya gotong royong, budaya sopan santun yang telah diwarisi atau udah menjadi tradisi kita mulai dari zaman nenek moyang kita dulu. Karena apa? Budaya lokal seperti saling menghormati, bermusyawarah untuk mencapai mufakat, dan kebersamaan merupakan nilai-nilai sejalan dengan ajaran Islam. Merawat budaya bukan berarti meninggalkan agama, tetapi menjadikan budaya sebagai sarana dakwah dan penguat karakter. Salah satu contohnya pada anak-anak muda, bikinlah konten-konten yang menarik, bikinlah konten-konten yang islami, setiap harinya share, sehingga apabila para netizen yang melihat konten-konten kita merasa terhibur dan sekaligus bertambah imannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini mengingatkan bahwa perubahan besar dimulai dari diri sendiri. Generasi muda harus mulai dari memperbaiki akhlak, meningkatkan ibadah, mencintai budaya yang baik, serta menggunakan teknologi atau media digital untuk menyebarkan kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita menjadi generasi yang beriman, berakhlak, dan cinta akan budaya.
Jadilah pemuda yang menjaga warisan leluhur, sekaligus menjaga nilai-nilai agama, agar tercipta harmoni di dunia ini dan keberkahan di akhirat kelak. Akhirul kalam, apabila ada kata-kata kami yang salah atau yang tidak sesuai pada tempatnya, kami mohon maaf karena itu murni dari kesalahan kami secara pribadi. Tetapi kalau ada kesempurnaannya, bolehlah dijadi untuk acuan para pemuda ke depan. Itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.